Tentara militer Israel merilis video armada-armada yang mereka miliki untuk menyerang Gaza. Penyerangan atas pencaplokan Gaza sendiri disetujui pada bulan Agustus lalu. Operasi militer bernama Gideon's Chariot II diperuntukkan menyerang dan membombardir kawasan Gaza Utara dan sekitar. Serangan ofensif dilakukan tanpa mempertimbangkan pengakuan status negara Palestina yang sudah diakui ratusan negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa hari lalu. Ratusan pemuda Desa Tawa menggunakan parang keluar rumah untuk mencari pelaku penganiayaan yang dilakukan oleh salah seorang pemuda Desa Babang, Bacan, Halmahera Selatan, Maluku Utara. Aksi saling serang menggunakan batu antara dua kelompok pemuda tak terhindarkan hingga membuat suasana kampung mencekam. Aksi bentrokan ini dipicu pemukulan pemuda Desa Tawa di salah satu tempat wisata. Meski sudah dimediasi untuk berdamai, pemuda Desa Tawa tak puas dan berusaha mencari pelaku penganiayaan. Untuk mencegah terjadi konflik meluas, kepolisian dari Polres Halmahera Selatan menerjunkan puluhan personil untuk melerai kedua kelompok. Saat ini situasi telah kondusif dan tidak ada korban dalam bentrokan tersebut. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Tim Resmob Satreskrim Polres Goa menggerebek rumah kos dan meringkus MR, pelaku penyerangan dan perusakan 2 unit mobil di Kecamatan Polong Bangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Usai meringkus MR, polisi kemudian melakukan pengembangan dan berhasil meringkus 3 pelaku lainnya. Saat penyerangan, keempat pelaku melempar batu hingga membuat 2 mobil yang terparkir di depan rumah warga rusak pada kaca bagian depan. Peristiwa penyerangan dan perusakan tersebut terjadi di Jalan Mangka Daeng Bombong, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, 30 Agustus lalu. Pelaku MR memanggil 8 orang rekannya untuk melakukan penyerangan menggunakan batu. Aksi penyerangan dilakukan keempat pelaku karena dendam setelah terlibat cekcok di lokasi. Mereka sempat terjadi pertengkaran dan setelah itu MR kembali ke tempat ngumpulnya bersama temannya untuk datang kembali ke lokasi atau TKP, dan setibanya di TKP MR bersama teman-temannya langsung melakukan pengerusakan. Polisi masih mengejar 5 pelaku lainnya yang diduga ikut terlibat dalam penyerangan dan perusakan mobil warga. Akibat perbuatannya, keempat pelaku terancam 5 tahun penjara. Tim Satreskrim Polsek Tamalate, Kota Makassar, Sulawesi Selatan meringkus belasan komplotan geng motor pelaku teror penyerangan di Kota Makassar. Para pelaku diduga meneror pengguna jalan yang melintas pada malam hari secara acak di Jalan Tanjung Merdeka dan Jalan Daeng Ngepe, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. Selain menangkap 13 pelaku, polisi juga menyita senjata tajam berupa anak panah busur yang disembunyikan di balik sadel sepeda motor. Polisi juga menyita motor bodong atau tanpa surat yang digunakan pelaku. Kami dari pihak Polsek Tamalate mengamankan sebanyak 13 orang. 4 diantaranya ditemukan membawa tajam jenis busur. Diduga aksi dilakukan para pelaku hanya untuk menunjukkan eksistensi mereka. Guna pemeriksaan lebih lanjut, belasan komplotan geng motor ini beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tamalate. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Durbone, iNews melaporkan. Ratusan anggota perguruan silat berkendara dengan knalpot brong dan ugal-ugalan di Tuban, Jawa Timur saat menuju kopdar di Pantai Cemara, Kecamatan Jenu, Minggu sore. Para pesilat juga datang dari kabupaten sekitar seperti Lamongan, Bojonegoro, Nganjuk hingga Rembang, Jawa Tengah.
Tidak hanya membuat bising, konvoi ini juga memblokade jalan raya membuat warga dan pengguna jalan lain terganggu. Merespon keluhan masyarakat, polisi membubarkan konvoi di beberapa lokasi hingga membuat para pesilat kocar-kacir. Jangan tutup jalan! Jangan tutup jalan! Polisi mengamankan sebanyak 39 orang terdiri dari 26 anak-anak dan 13 orang dewasa. Petugas juga menyita 18 unit motor dan 38 unit handphone yang digunakan saat konvoi. Para pesilat yang terjaring diperbolehkan pulang setelah dijemput orang tua masing-masing. Para orang tua diharapkan untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya agar tidak terlibat dalam aksi konvoi yang meresahkan dan melanggar hukum. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto Ainus melaporkan. Detik-detik kecelakaan truk box menabrak 3 kendaraan dan 4 rumah di Jalan Raya Malang, Surabaya terekam kamera pengawas. Truk box melaju kencang, menabrak mobil yang terparkir, lalu menabrak 2 kendaraan di depannya serta 4 rumah milik warga di tepi jalan raya. Badan truk pun tumpah ruah ke jalan. Akibat kecelakaan, sopir truk box tewas di lokasi dan dilarikan ke RSUD Bangil. Sementara 1 korban luka-luka dibawa ke puskesmas setempat. Diduga truk alami pecah ban hingga sopir tak bisa menguasai laju kendaraan. Juga pecah ban sehingga terjadi oleng pada kendaraan wingbox dan selanjutnya menabrak 2 kendaraan yang parkir di bahu jalan dan 2 kedai punya warga dan 2 teras rumah. Petugas melakukan kontraflow untuk meminimalisir kemacetan dan mengevakuasi bangkai truk dengan derek. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra melaporkan. Asik merekam bus dengan klakson telolet seorang bocah menjadi korban jambret di Lebak, Banten. Peristiwa itu terjadi di Jalan R.A. Kartini, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkas Bitung. Korban dihampiri seorang pengendara sepeda motor saat sedang mengabadikan perjalanan sebuah bus. Setelah merampas ponsel, pelaku langsung tancap gas meninggalkan korban yang trauma. Meski sempat diteriaki maling, pelaku akhirnya bisa melarikan diri. Peristiwa serupa bukan pertama kali terjadi di Rangkas Bitung. Pelaku diduga sudah sering melakukan kejahatannya. Warga pun berharap pihak kepolisian segera menindak pelaku agar tidak ada lagi korban. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution News melaporkan. Dari balik jendela, seorang ibu merekam aksi pencurian sepeda motor di salah satu rumah di Kampung Keleleng, Kelurahan Gunung Sekar, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Terekam pencuri motor dengan santainya membawa motor curian yang dikeluarkan dari garasi rumahnya menuju keluar gerbang rumah. Kondisi kunci sepeda motor masih menempel, sehingga dengan mudahnya pencuri menggondol motor tersebut. Ibu yang merekam aksi pelaku menghampiri dan meneriaki maling. Namun pelaku terus menaiki motornya dan tancap gas sehingga berhasil membawa motor tersebut meski warga sekitar mencoba mengejar namun tidak berhasil. Petugas kepolisian langsung mendatangi lokasi kejadian dan meminta keterangan warga. Ciri-ciri terduga pelaku sudah dikantongi Satreskrim Polres Sampang untuk penyelidikan lebih lanjut. Di situ yang mengetahui dan sempat mengejar maling tersebut, curanmor tersebut, perempuan sehingga tidak bisa diamankan. Wajah dan ciri-cirinya sudah kita kantongi. Kasus ini kini ditangani Satreskrim Polres Sampang. Polisi terus memburu pelaku yang wajahnya sudah jelas terekam kamera. Pihak kepolisian juga mengimbau kepada warga untuk selalu waspada dan memastikan kendaraan dalam kondisi terkunci saat ditinggalkan. Rekaman video amatir memperlihatkan detik-detik kebakaran hebat di pabrik rokok Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.
Asap hitam tebal membumbung tinggi disertai kobaran api dari atas bangunan. Buruh pabrik berhamburan dan menyelamatkan diri saat terjadi kebakaran. Sedikitnya 3 unit mobil damkar diterjunkan untuk menjinakkan api. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Diduga api berasal dari bahan bangunan yang mudah terbakar dan memicu kebakaran besar di atap bangunan. Meskipun tak ada korban jiwa, kebakaran ini menyebabkan kerugian yang ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Aksi unjuk rasa anti korupsi di ibu kota Filipina pada hari Minggu kemarin berujung ricuh setelah terjadi bentrokan antara aparat kepolisian dan sekelompok demonstran bertopeng. Dalam kericuan itu, polisi melaporkan lebih dari 200 orang ditahan, termasuk 88 anak di bawah umur. Kericuan pecah di tengah aksi massa yang pada awalnya berlangsung damai dan diikuti ribuan warga, aktivis, tokoh agama hingga politisi. Para pengunjuk rasa menyoroti skandal proyek pengendalian banjir fiktif yang disebut telah merugikan negara hingga miliaran peso. Dalam aksi massa itu, suasana berubah tegang ketika sekelompok demonstran melempari aparat dengan batu. Polisi kemudian membalas dengan tindakan tegas yang mengakibatkan situasi kian tak terkendali dan sejumlah kendaraan dinas terbakar. Juru bicara Kepolisian Regional Manila, Mayor Hazel Asilo mengatakan pihaknya masih mendalami identitas para pelaku serta mengumpulkan keterangan dari para massa aksi yang ditahan. Sementara itu, menurut kepolisian, sedikitnya 93 petugas ikut mengalami luka-luka. Isu korupsi proyek infrastruktur ini kian memicu kemarahan publik sejak Presiden Ferdinand Marcos Jr. menyinggungnya dalam pidato kenegaraan pada Juni lalu. Kementerian Keuangan memperkirakan kerugian negara akibat praktik korupsi dalam proyek tersebut mencapai 118,5 miliar peso atau setara sekitar 2 miliar dolar Amerika. Setidaknya 32 warga Palestina syahid dan puluhan lainnya terluka pada hari Minggu akibat serangan udara terbaru Israel di jalur Gaza. Lima warga Palestina tewas dan beberapa lainnya terluka ketika jet tempur Israel menghantam sebuah apartemen hunian di lingkungan Al-Daraj, pusat kota Gaza. Pasukan Israel juga membunuh 8 warga Palestina, termasuk anak-anak dan melukai puluhan lainnya setelah menyerang kerumunan warga sipil di dekat Masjid Hamzah, kota Gaza. Serangan Israel lainnya yang menghantam beberapa rumah menewaskan 5 warga Palestina dan melukai sejumlah lainnya di lingkungan Al-Sabra, kota Gaza. Di Gaza Tengah, penembakan Israel di dekat klinik medis PBB menewaskan 7 warga Palestina, termasuk 4 anak-anak. Sejak 7 Oktober 2023, Israel telah melakukan genosida di Gaza yang sejauh ini telah menewaskan lebih dari 65.000 warga Palestina.